kepada pemirsa dimanapun saudara berada yang selalu mengikuti akan renungan firman Tuhan, video singkat dalam ibadah kita yang kita adakan setiap hari Minggu. Saya percaya kuat kuasa Tuhan mengalir, memberkati dan menopang atas kehidupan kita. Namun secara khusus saya juga menyapa untuk jemaat GBI Banjaran yang saya kasihi dimanapun saudara berada, yang pasti ada di rumah masing-masing. Kita masih mengadakan ibadah di rumah masing-masing. Saudara rindu pasti untuk bisa bertemu dan berkumpul dalam ibadah raya di sebuah gereja yang kita kasihi, di rumah Tuhan yang kita kasihi. Demikian juga dengan saya juga rindu untuk bisa bertemu dengan saudara, untuk bisa bersama-sama berbakti dalam ibadah raya. Namun demikian kita belum bisa mengadakan ibadah secara bersama-sama. Tetapi kita percaya melalui ibadah online ini, kuasa Tuhan tidak terbatas oleh apapun juga. Karena itu dalam keterbatasan kita masih harus tetap terus terhubung dengan Tuhan Yesus, Sang Gembala Agung kita. Nah, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, ada baiknya saudara memanggil, mengumpulkan anggota keluarga, saudara mempersiapkan catatan dengan baik, membawa Alkitab untuk membukanya, dan kemudian juga yang pasti saudara tidak pergi kemana-mana atau tidak sambi kemana-mana. Demikian saya berharap kita semuanya boleh fokus dengan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita akan hampiri Tuhan dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur kesempatan yang sangat mulia di hari Sabat ini. Kami boleh diizinkan untuk kami berbakti, beribadah di rumah kami masing-masing melalui renungan firman Tuhan yang boleh hamba-Mu sharingkan, bagikan apa yang Tuhan taruh bagi hamba-Mu kepada jemaat dan semua pemirsa yang mendengarkan dan menyaksikan dan beribadah bersama-sama dengan kami. Kami mengucap syukur buat pertolongan-Mu. Urapan Tuhan turun atas hamba-Mu, urapan Tuhan juga turun atas setiap keluarga yang ada di rumah masing-masing, dan kami percaya Engkau tetap dan sanggup menjangkau kami semuanya dengan jangkauan yang tak terbatas. Terima kasih Bapa di surga. Kami sambut kebenaran firman-Mu dengan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita. Saya mengajak untuk kita sama-sama membuka renungan firman Tuhan yang saya ambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-20 di ayat yang ke-19. Injil Yohanes 20 di ayat yang ke-19. Demikian kata firman Tuhan. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di satu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kata kunci yang saya mau sampaikan adalah kata damai sejahtera bagi kamu. Kata damai sejahtera pakai bahasa asli, pakai kata shalom. Shalom yang datang daripada Tuhan. Damai sejahtera yang datang daripada Tuhan. Itulah yang akan kita renungkan pada kesempatan hari ini. Saudara tahukah bahwa kesehatan menjadi harta yang sangat mahal bagi orang-orang yang sedang mengalami sakit? Pula juga kebebasan menjadi harta yang mahal bagi orang-orang yang sedang dalam penjara. Kenyang merupakan harta yang mahal bagi orang yang kelaparan. Namun juga gembira adalah harta yang paling berharga bagi orang yang sedang mengalami kesusahan. Namun hari ini renungan firman Tuhan adalah shalom atau damai sejahtera akan menjadi hal yang sangat berguna, sangat berharga, dan paling sangat mahal bagi orang-orang yang sedang mengalami kegelisahan, kepanikan, ketakutan, kegundahan. Dunia sedang terlena dalam kegundahan, dunia sedang terlena di dalam ketakutan, dunia juga sedang terlena di dalam kekhawatiran dan kepanikan. Tetapi Tuhan memberikan kepada kita shalom-Nya. Tuhan memberikan kepada kita damai sejahtera. Nah, mari perhatikan dua kata penting dari pembacaan kita. Yang pertama, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat. Perhatikan murid-murid Yesus
sedang mengalami kegelisahan, mengalami ketakutan, kekhawatiran, karena Yesus yang dia dambakan, ternyata ia mati dan disalibkan, bahkan dikuburkan. Dan mereka semuanya, murid-murid ini berkumpul di satu tempat, di satu malam. Dan mereka berkumpul di satu tempat, di satu malam itu, mereka dalam keadaan yang sedang gelisah, karena gurunya mati. Saudara, hari-hari ini adalah hari-hari yang menjelang malam, atau bahkan malam itu sudah tiba. Kalau malam sudah tiba, manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Manusia tidak bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Seperti ditulis dalam Injil Yohanes pasal yang ke-9 di ayat yang ke-4, dikatakan, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia, pekerjaan Tuhan, yang mengutus aku selama masih siang. Selanjutnya akan datang malam di mana tidak seorang pun yang dapat bekerja. Mari perhatikan, akan datang malam di mana seorang pun tidak bisa bekerja. Murid-murid itu sedang tidak bekerja. Mereka sedang dalam keadaan yang gelisah dan panik karena gurunya mati. Tuhan Yesus mati. Namun mereka berkumpul di satu tempat. Dan dalam keadaan semacam itu, tiba-tiba Tuhan Yesus datang di tengah-tengah mereka. Dan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus? Yang disampaikan oleh Tuhan Yesus adalah damai sejahtera. Yang disampaikan oleh Tuhan Yesus adalah shalom. Bukankah hari-hari ini kita sedang membutuhkan yang namanya damai sejahtera yang sempurna? Bukan damai sejahtera yang dunia berikan, dunia tawarkan, tapi damai sejahtera yang datang daripada Tuhan adalah damai sejahtera yang sempurna. Dan saya percaya ketika Tuhan hadir atas kita, Tuhan hadir atas keluarga kita, Tuhan hadir atas kota kita, atas bangsa kita, di sana Tuhan memberikan apa? Damai sejahtera. Saya berdoa setiap keluarga menghadirkan Tuhan Yesus di dalam segala keadaan. Sebab ketika Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita, maka Dia akan memberikan kepada kita shalom-Nya, damai sejahteranya. Nah, bukti yang kedua bahwa murid-murid ini sedang mengalami ketakutan. Mari perhatikan ayat daripada Injil Yohanes pasal 20 di ayat yang ke-19. Dikatakan di sana, dengan pintu-pintu yang terkunci. Kenapa pintu-pintu itu terkunci? Mari perhatikan selanjutnya. Karena murid-murid itu takut kepada orang-orang Yahudi. Lihat, di malam itu mereka berkumpul dengan pintu yang terkunci. Dan jelas sekali Alkitab berkata, mereka takut. Dan di tengah-tengah ketakutan, di tengah-tengah kepanikan itu, pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Wow, betapa indahnya di tengah-tengah kekalutan, kegundahan, kegelisahan, ketakutan. Tuhan Yesus gurunya telah bangkit dari antara orang mati. Datang di tengah-tengah mereka menunjukkan tangan dan lambungnya. Dia menunjukkan bahwa Dia telah bangkit dari antara orang mati. Dan saya percaya ketika Dia berkata, damai sejahtera bagimu, itu membuat murid-murid yang sedang ketakutan menjadi penuh dengan kegembiraan. Saudara, tidak ada yang lain hari-hari ini kecuali kita menghadirkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita, di tengah-tengah kota kita, dan bahkan bangsa kita. Sebab saya percaya kehadirannya Tuhan Yesus dalam kuasa dan kasih-Nya, Dia akan memberikan damai sejahtera bagi kita. Dia akan memberikan shalom-Nya kepada kita. Saudara, dunia dalam berita memberitakan berita-berita memang itu yang sedang terjadi. Dan itu membuat kita menjadi ciut hati, membuat kita menjadi makin patah semangat, menjadikan kita semakin ketakutan, kepanikan terjadi, dan bahkan kegelisahan terjadi. Itulah dunia dalam berita. Tetapi firman Tuhan yang saya sampaikan ini merupakan
surga dalam berita. Saya berdoa saudara boleh mendengarkan berita di dunia ini, tapi saudara jangan sampai tidak mendengarkan berita yang datang daripada surga. Sebab berita surgawi adalah berita damai sejahtera yang menyejukkan hati kita di tengah-tengah ketakutan dan kegelisahan. Nah, beberapa kali Tuhan berkata tentang damai sejahtera. Ia ulang-ulang kata itu. Kata damai sejahtera, kata shalom, ia ulang-ulang. Itu membuktikan bahwa ia menunjukkan kepada kita semuanya apa yang ia janjikan yang harus kita tangkap, yaitu damai sejahtera yang datang daripada Tuhan dan yang dunia ini tidak bisa berikan. Saudara, kalau dunia ini bisa memberikan damai sejahtera, sifatnya tidak abadi, tidak kekal. Misalnya contoh, ketika kita sepi, kita pergi ke tempat yang ramai. Sementara di situ kita mendapatkan damai sejahtera. Di tengah hiruk pikuk, di tengah keramaian, kita pergi ke tempat yang sunyi. Sementara di situ kita mendapatkan damai sejahtera. Di tengah-tengah kita susah, cari kegembiraan, cari hiburan di dunia ini. Sejenak kita akan dapat damai sejahtera. Tapi ketika kita kembali pulang, maka kegelisahan tetap melandai kehidupan kita. Tapi Tuhan Yesus berjanji atas kita semuanya. Shalom Allah itu, damai sejahtera Allah itu, kutinggalkan kepadamu. Saya membacakan beberapa ayat firman Tuhan untuk meneguhkan kita semuanya, supaya kita tidak menjadi orang yang mengalami ketakutan, kepanikan, kegelisahan, gundah gulana di dalam kehidupan kita. Tetapi mari kita sambar, mari kita kenakan, mari kita tangkap shalom yang datang daripada surga. Mari kita akan lihat beberapa ayat firman Tuhan yang bertalian dengan janji Allah tentang damai sejahtera atas hidup saudara dan hidup saya. Bilangan pasal yang ke-6 pada ayat yang ke-26. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari aminkan bahwa Tuhan hari ini sedang hadir di tengah-tengah keluarga kita, sedang hadir di tengah-tengah usaha bisnis kita, sedang hadir di tengah-tengah kota kita, bahkan bangsa kita. Dan ia sedang menghadapkan wajahnya dan memberikan kepada kita damai sejahtera. Amin. Yang berikutnya, Imamat pasal yang ke-26 pada ayat yang ke-6 dikatakan, dan aku akan memberi damai sejahtera di dalam negeri itu, sehingga kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan melenyapkan binatang buas dari negeri itu, dan pedang tidak akan melintas di negerimu. Ia bukan hanya berjanji kepada kita pribadi, tetapi ia juga berjanji untuk memberikan damai sejahtera atas negeri kita. Mari kita aminkan, dan itu juga terjadi atas Indonesia, di mana kita ada, di mana kita dilahirkan, di mana kita dibesarkan, dan di mana kita hidup. Itu juga janji akan kita tangkap dalam nama Tuhan Yesus. Yang berikutnya, Yesaya pasal 32 pada ayat yang ke-17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Sekali lagi saya ulang, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan damai sejahtera ini adalah damai sejahtera yang datang daripada Tuhan. Ketika di mana ada kebenaran. Mari kita hidup dalam track, hidup dalam kendali Tuhan, hidup dalam relnya Tuhan, supaya di situ kita hidup benar. Dan ketika kita hidup benar, damai sejahtera Allah akan diberikan kepada kita. Mazmur 128 di ayat yang ke-5, bahkan ayat yang ke-6 dikatakan, kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Bukan hanya kita, tetapi Alkitab memberikan penjelasan anak-anak daripada anak-anakmu juga akan mengalami damai sejahtera. Siapa itu? Anak-anak dari anak-anak kita.
cucu-cucu kita pun akan mengalami damai sejahtera. Biar itu pun terjadi buat saudara dan saya dalam nama Yesus. Dan berikutnya, Injil Yohanes pasal yang ke-14 di ayat yang ke-27. Saya berharap ini menjadi catatan bagi kita semuanya. Dikatakan di dalam firman Tuhan, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Berapa kali kata shalom, kata shalom, kata shalom, kata damai sejahtera itu diulang-ulang, dan itu ditinggalkan untuk kita semuanya. Siapa? Orang-orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Mari kita hidup dalam kebenaran ilahi, supaya kita tidak kehilangan damai sejahtera yang Tuhan berikan. Yang terakhir, Injil Yohanes pada pasal yang ke-20, di ayat yang ke-20 dan ayat yang ke-21. Dikatakan, dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Mari perhatikan ayat yang ke-21, diulang lagi. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagimu. Saudara, mari beberapa kebenaran firman Tuhan ini kita sungguh-sungguh tangkap dan hidupi, supaya kita tidak kehilangan shalomnya Tuhan, damai sejahteranya Tuhan turun atas kita. Damai sejahtera Tuhan yang daripadanya tidak seperti apa yang dunia tawarkan. Saya berdoa, hidup dalam kebenaran ilahi, hadirkan Tuhan di dalam kehidupan ini, maka damai sejahteranya yang melampaui segala akal, maka shalomnya yang melampaui dari segala akal, itu akan tinggal tetap dan menyertai kehidupan kita sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya dengan damai sejahteranya. Mari sekali lagi kita hampiri Tuhan dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur kesempatan yang mulia dan indah ini, kami boleh menangkap kebenaran firman-Mu tentang shalom, tentang damai sejahtera yang melampaui segala akal, damai sejahtera yang Tuhan berikan, damai sejahtera yang Tuhan tinggalkan. Biarlah kami tetap hidup dalam kebenaran-Mu, kami tetap hidup dalam jalan-jalan-Mu, dan kami tetap menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan ini, sehingga damai sejahtera Allah itu turun atas kami semuanya sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur pada kesempatan yang indah dan bakti kami, ibadah kami melalui video yang singkat ini. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kekasih-kekasih Tuhan, angkat kedua tanganmu dan arahkan mata hati kita kepada Tuhan. Engkau yang sakit dimanapun kau berada, dijamah oleh Tuhan dan disembuhkan. Engkau yang sedang lemah, diberikan kekuatan kepada Tuhan. Engkau yang sedang ragu, dipertetapkan jalannya. Engkau yang sedang mengalami kegelisahan, damai sejahtera Tuhan turun atasmu, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Bahkan engkau yang sedang mengalami kekurangan, Tuhan memberikan kecukupan, kelimpahan. Dan bahkan orang yang kurang, berkat Tuhan memberkati dengan berkat yang indah. Mari didik dan ajarkan kepada kami semuanya, untuk kami mengerti dan berjalan dalam kehendak Tuhan, supaya damai sejahtera Allah turun atas kami. Terima kasih Bapa di surga, dan kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cintanya dari Allah Sang Putra, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kehidupan kita mulai sekarang ini sampai Tuhan datang dan menjemput kita semuanya dalam kemuliaan Tuhan yang besar bersama dengan orang-orang kudusnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin dan amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Saudara, jangan lupa tetap ikuti dalam ibadah online kita di setiap hari minggunya. Dan juga jangan lupa di pertengahan minggu, tepat pada hari Kamis, mulai pukul 8 sampai jam 9 malam, kita mengadakan Zoom Prayer Meeting. Jadi kita akan berdoa bersekutu bersama-sama melalui aplikasi Zoom. Pastikan saudara bisa bergabung dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita.